Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Junaidi dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 dengan NIREM 0305190041. Baiklah, di sini saya akan melakukan perhitungan 10 jurnal akuntansi pada makanan usaha milik Pak Anis. Baiklah, pada tanggal 1/06/2020, Pak Anis membuka usaha makanan dengan modal awal yakni sebesar 50 juta. Kemudian tanggal 2/6/2020, Pak Anis membeli peralatan sebesar Rp 5 juta dan peralatan sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 3/6/2020, Pak Anis membayar uang sewa gedung selama 1 tahun yakni sebesar Rp 4.500.000. Kemudian pada tanggal 6/6/2020, Pak Anis menerima pendapatan sebesar Rp 750.000 secara tunai. Kemudian pada tanggal 10, Pak Anis membeli peralatan produksi sebesar Rp 200.000. Kemudian pada tanggal 11/06/2020, Pak Anis menerima pendapatan sebesar Rp 870.000 secara tunai. Kemudian pada tanggal 21/06/2021, Pak Anis mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 100.000. Kemudian Pak Anis pada tanggal 25/06/2020, Pak Anis membayar gaji karyawan sebesar Rp 350.000. Kemudian Pak Anis pada tanggal 27/06/2020 menerima pendapatan usaha sebesar Rp 3 juta secara tunai. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2020, Pak Anis membayar tagihan listrik sebesar Rp 1.770.000. Baiklah, kita langsung saja melakukan pembuatan jurnal umum, yakni memasukkan tanggal 01 Juni 2020 nama akun kas dengan total debit 50 juta, kemudian modal 50 juta. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2020 nama akun peralatan debit 5 juta, kemudian perlengkapan dengan debit 1.500.000, kemudian menggunakan uang kas yakni sebanyak 6.500.000. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2020 nama akunnya sewa dibayar muka debit 4.500.000 menggunakan uang kas 4.500.000. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 nama akun pendapatan usaha debitnya 750.000, kemudian menggunakan uang kas 750.000. Kemudian pada tanggal 10 Juni Pak Anis menggunakan nama akun peralatan dengan debit 200.000, kemudian uang kas dibayar dengan uang kas sebanyak 200.000. Kemudian pada tanggal 11 Juni pendapatan usaha nama akunnya, kemudian debitnya 870.000 menggunakan uang kas 870.000. Kemudian pada tanggal 21 Juni ini mengambil uang Pak Anis debit 100.000, kemudian kreditnya 100.000. Kemudian tanggal 25 Juni 2020 melakukan nama akun beban gaji sebanyak debit 350.000 dan kredit 350.000. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2020 pendapatan usaha kas yakni debit 3 juta, kemudian dibayar menggunakan uang kas sebanyak 3 juta. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 nama akun beban listrik kemudian dengan debit 1.770.000, kemudian dikredit 1.770.000. Kemudian adapun untuk menghitung
total debit yakni sama dengan sum, langsung saja blok dari total debit sampai ke beban listrik. Oke, enter. Yes. Nah, jadi total debit yakni 68.040.000, kemudian kredit sama saja cara menghitungnya sama dengan sum kita ini blok dari atas sampai ke beban listrik. Enter. Yes. Aduh, sorry, kesalahan. Sama dengan nah, sama. Jadi total debit dan kredit milik usaha Pak Anies yakni balance. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan laba rugi pada usaha milik Pak Anies. Kemudian pendapatan usaha yang yakni 750.000. Kemudian Pak Anies mendapatkan pendapatan usaha lagi 870.000. Kemudian pendapatan usaha yang ketiga yakni 3 juta. Jadi ini langsung saja ditotal. Langsung saja ditambah 750 ditambah 870 ditambah 3 juta. Jadi totalnya 4.620.000. Kemudian beban gaji. Beban gaji yang dari ini beban gaji upah karyawan selama 1 bulan 350.000. Kemudian beban tagihan listrik 1.770.000. Kemudian 350.000 ditambah 1.770.000 sama dengan 2.120.000. Adapun laba usaha dari usaha milik Pak Anies yakni sebanyak 2.500.000. Baiklah, kemudian kita akan melakukan penghitungan pada ini laporan perubahan modal pada usaha milik Pak Anies. Modal yakni kita jadikan 70 juta, kemudian laba usaha 2.500.000. Jadi totalnya 72.500.000. Kemudian Pak Anies melakukan penarikan uang sebanyak 100.000. Kemudian ini adalah modal akhir yakni 72.400.000 dikurang ini asalnya dari 72.500.000 dikurang 100.000 jadi 72.400.000. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai 10 akun jurnal, kemudian perhitungan laba rugi jurnal umum, kemudian perhitungan laba rugi dan laporan perubahan modal. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.